Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki perkuliahan pertemuan ke-7, Creative and Critical Thinking. Sebelum kita mulai mata kuliah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah membahas terkait bagaimana kemampuan kreatif dan kritis ini pada diri kita sendiri. Nah, sekarang kita membahas tentang perencanaan yang terorganisasi untuk menuju kreatif dan kritis dalam diri kita sendiri. Bagaimana sih perencanaan yang terorganisasi itu agar terimplementasi baik pada diri kita? Tentunya kan pasti kita dalam berpikir untuk kritis maupun kreatif, pastinya kita harus mempunyai perencanaan-perencanaan yang strategis. Gitu ya. Terus, perlu kita ketahui bahwa perencanaan merupakan proses manajerial dalam menentukan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Dan di dalamnya digariskan tujuan-tujuan yang akan dicapai dan dikembangkan pula program kerja untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Nah, kita ketahui bahwa perencanaan itu merupakan tahap penting dalam manajemen atau dalam manajerial suatu perusahaan. Nah, di mana ini nanti melibatkan pemilihan tujuan dan pengembangan rencana kerja yang terarah dan koordinasi yang terkoordinasi itu untuk mencapai tujuan pada perusahaan. Nah, kalau pada diri teman-teman berarti bagaimana teman-teman mampu membuat rencana yang mudah terorganisasi ini pada diri kalian. Bagaimana nanti diimplementasikan pada hal-hal yang sekiranya kita mampu berpikir kritis dan kreatif. Atau kalau teman-teman punya usaha, perencanaan terorganisasi ini ya untuk diimplementasikan pada bisnis kalian. Bagaimana bisnis ini akan keberlanjutan ke depannya. Nah, perencanaan ini perlu kita ketahui bahwa ini itu meliputi keseluruhan misi, identitas hasil-hasil atau kunci dari sebuah organisasi, di mana untuk menetapkan sebuah tujuan agar dikembangkanlah sebuah kebijakan, program, prosedur untuk mencapai tujuan tersebut. Dari sini bisa dimengerti, teman-teman? Mungkin Muhammad Rizal Fahrul Saputra sama Rian Pradana bisa untuk on cam? Iya Bu, gimana Bu? Terdengar ya, Dek? Udah terdengar jelas Bu. Suaranya Muhammad Rizal Fahrul itu belum terdengar. Sudah Bu, sudah terdengar Bu. Baik, lanjut saja ya. Oke. Selanjutnya tentang manfaat perencanaan. Nah, kenapa kita perlu nih merencanakan sesuatu? Pastinya dalam perencanaan kita akan menciptakan manfaat-manfaat penting pada diri kita. Nah, manfaat dalam perencanaan itu kita perlu kita ketahui bahwa
saat kita merencanakan sesuatu yang matang dan akurat, maka hal tersebut mampu nih memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan kita capai. Jadi, kita perlu merancang atau mengkoordinasi hal secara matang dan akurat, di mana kita flashback nih pertemuan sebelumnya. Kita bahas apa? Kita bahas bahwa dalam berpikir kreatif dan kritis itu diperlukan sebuah alur, yaitu analisis, pengumpulan data. Ya, analisis itu berupa observasi, pengumpulan data, di mana nanti kita mampu memberikan kesimpulan hingga evaluasi. Nah, di sini analisis tersebut merupakan perencanaan yang matang dan akurat, yang mana nantinya itu akan membawa keberhasilan untuk sebuah tujuan bisnis kalian. Nah, terus yang kedua, perencanaan ini sebagai alat untuk memecahkan masalah. Tadi Bu Aftuka bilang, evaluasinya setelah kita memberi kesimpulan, kita setelah kesimpulan kita memberikan evaluasi. Nah, evaluasi inilah atau kesimpulan ini yang nanti kita mampu memecahkan sebuah problem dalam kasus kita. Kasusnya apa? Nah, itulah nanti kita perlu evaluasi. Dari perencanaan itu, kita juga mampu membuat seseorang berpikir kritis. Kenapa kritis? Karena dalam perencanaan pastinya kita mempunyai nih plan A, plan B, plan C kan. Nah, dalam plan-plan ini tentunya kita akan mengetahui bagaimana kita mengatur strategi kita untuk menyesuaikan itu. Kita mungkin menjalankan plan A yang beratnya kita ingin bisnis nih, tapi kita nggak punya modal. Ya udah, plan A saya berarti saya harus bekerja dulu untuk mengumpulkan modal. Konsepnya kan kayak gitu. Berarti kritis kalian di mana? Kritis kalian, oh iya, ini modalnya mau seberapa? Kalau misalnya modalnya besar, berarti estimasi saya bekerja di tempat ini itu sekian tahun, gitu kan? Jadi kalau misalnya udah nih, berarti nanti barulah penerapan dari kritis kalian untuk diterapkan ke kreativitas kalian untuk menjalankan bisnis, kayak gitu. Terus, misal plan B-nya, kalian udah ada modal, tetapi pengorganisasian atau perencanaan kalian belum nih tersusun dengan baik. Plan B-nya kalian apa? Otomatis kalian akan mencari workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang terkait pengembangan bisnis untuk mendapatkan tentunya ilmu dalam perencanaan bisnis itu. Nah, dari situ kalian nanti akan berpikir kritis juga. Nah, di mana kritis kalian? Tentunya kalian akan menyaring ilmu-ilmu itu, kalian akan mengambil poin inti untuk mempermudah bisnis kalian cepat berkembang itu bagaimana. Nah, di situ kalian akan diolah ke kekritisan kalian, sehingga nantinya akan memunculkan seseorang itu berpikir kreatif untuk menerapkan bisnisnya itu. Dari sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Bisa disampaikan di kolom chat ataupun secara langsung. Maten nggih? Belum ada, Bu. Boleh Rian Pradana untuk on cam, on mic maksudnya. Belum ada pertanyaan, Bu. Ini nggak kedengeran ya, Dek? Mungkin kalau belum bisa on mic, boleh dipersilakan untuk di kolom chat, gitu nggih? Oke, ini terkait manfaat perencanaan. Yang berikutnya, fungsi dari perencanaan itu sendiri.
Fungsi perencanaan itu ada fungsi kreatif, fungsi inovatif, ada juga fungsi selektif, komunikatif, prediktif, akurasi, pencapaian tujuan, dan kontrol. Kita nanti akan bahas satu-satu dari fungsi ini. Nah, kenapa dalam perencanaan itu memiliki fungsi kreatif? Nah, kita perlu ketahui nih bahwa tadi perencanaan yang matang akan memberikan umpan balik yang mana menggambarkan sebagai kelemahan yang terjadi. Jadi, kalau kita merencanakan sesuatu, pastinya kita akan menemukan poin-poin nih yang akan memperkuat dan memperlemah organisasi ini. Nah, di mana kita mendapatkan umpan balik itu, nantinya kita akan menciptakan fungsi yang kreatif pada diri kita. Bagaimana kok kita bisa memunculkan fungsi kreatif ini? Dari kelemahan itu, tentunya kita akan memberikan nih kreativitas kita. Oh, saran kita kayak gini loh sebaiknya. Sebaiknya harus dijalankan dengan prosedur ini biar kelemahan itu tertutupi kayak gitu. Jadi penting nih dalam perencanaan kita harus mengolah diri kita untuk kreatif. Nah, terus yang inovatif. Inovatif itu sama halnya dengan kreatif, di mana ada kelemahan tersebut dari kelemahan perencanaan kita atau kelemahan dalam suatu organisasi atau mungkin pada diri kita sendiri, maka kita akan memberikan inovatif. Bagaimana? Mungkin kita akan merencanakan sesuatu itu sebagai inovatifnya kita. Dapat kita contoh, kita bisnis. Dalam bisnis kita mungkin kurang pede nih. Inovatifnya apa? Ya kita harus mampu pede dengan cara apa? Mungkin kita belajar sosialisasi terlebih dahulu. Tadi yang Ibu Aftuka sampaikan, mungkin kita lebih mengikuti pelatihan nih. Biar apa? Biar kita lebih pede. Terus fungsi dari selektif. Dalam perencanaan, kita tentunya harus selektif. Mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Itu penting. Jadi, untuk mencapai tujuan, itu kita perlu hal-hal yang efektif dan efisien, di mana nanti akan mempermudah ibaratnya SDM untuk melaksanakannya. Makanya perlu seleksi dalam pemilihan perencanaan dalam pengembangan organisasi itu. Terus komunikatif. Jadi dalam perencanaan itu nggak boleh halnya individu. Dalam organisasi itu nggak boleh individu. Jadi harus saling dikoordinasikan, saling dibicarakan, saling dikomunikasikan kepada anggota-anggota lain. Misalnya kalian sebagai leader, berarti kalian harus nih perencanaan kalian sudah tersusun seperti ini, maka kalian harus menerapkannya atau memberitahukannya kepada anggota-anggota kalian. Terus fungsi prediktif, di mana perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu treatment sesuai dengan program yang disusun. Nah, prediktif ini makanya perlunya perencanaan akurat tadi nanti akan dilakukannya sebuah treatment yang mana sesuai program-program nanti disusun berdasarkan tujuan perusahaan. Nah, ada akurasi. Ada akurasi yaitu mungkin ini terkait mungkin kekurangan dan kelebihan dalam organisasi itu nanti diakurasi atau dihitung bagaimana nanti ke depannya pencapaiannya berapa persen, mungkin ini perlu dari perencanaan. Jadi seseorang dalam merencanakan sesuatu itu perlu sebuah akurasi untuk apa? Ya untuk dia mampu menyampaikan apa yang akan hal apa yang akan terjadi di depannya nanti. Terus ada fungsi pencapaian tujuan.
Nah, dalam pencapaian tujuan ini itu membutuhkan keterampilan sikap. Bagaimana hal ini harus membutuhkan ke 6 poin tadi di atas untuk mencapai tujuan. Sehingga nantinya ada fungsi kontrol. Controlling ini nanti dalam perencanaan sudah tersusun rapi untuk mencapai tujuannya itu, maka perlu adanya kontrol dari manajemen. Kayak gitu. Terus nah, kriteria penyusunan perencanaan itu ada signifikansi yang mana kita artikan sebagai kebermaknaan. Jadi, dalam perencanaan itu diperlukan signifikansi agar mencapai efektivitas dan efisiensi atau yang mana signifikansi ini sebagai bagian dari proses perencanaan yang dibutuhkan anggota-anggota lain. Terus ada relevansi. Relevansi ini bisa kita sebut penyesuaian. Penyesuaian di mana nilai relevansi dalam perencanaan adalah yang disusun memiliki nilai kesesuaian baik dari internal maupun eksternal. Nah, yang kesesuaian internal ini adalah perencanaan yang harus berkaitan dengan SOP dari organisasi itu. Terus yang bagian eksternal itu berkaitan dengan susunan yang mungkin eksternal itu lebih penyesuaian. Bedanya adanya inflasi, adanya mungkin kayak kemarin adanya COVID itu dari eksternal, penyebab eksternal, maka perlunya perusahaan itu menyesuaikan atau merelevansi kegiatan-kegiatannya sesuai dengan faktor eksternal yang muncul. Terus adanya kepastian. Adanya kepastian ini untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi, maka seorang leader itu perlu kepastian untuk menerapkan alternatif-alternatif apa yang sesuai atau pengambilan keputusan apa yang sesuai untuk mencapai tujuan itu. Makanya dibutuhkanlah data-data yang pasti. Terus ada adaptabilitas. Nah, adaptabilitas ini bersifatnya kayak fleksibel atau lentur. Mungkin dalam perencanaan kita untuk kedepannya tadi Bu Aftika sampaikan ada faktor internal dan eksternal. Nah, ada kemungkinan perencanaan itu akan bersifat fleksibel di mana apabila perencanaan itu tidak terjadi nih sebuah faktor atau problem dari internal maupun eksternal sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian dari perencanaan kita sebelumnya. Nah, disinilah ada penyusunan perencanaan bersifat adaptabilitas atau bisa kita sebut lentur atau fleksibel itu. Terus ada nih yang terakhir, kesederhanaan. Jadi penyusunan perencanaan itu memang harus kita sederhanakan dalam penerapannya. Biar apa? Ya biar anggota kita tidak merasa kesulitan. Jadi perlulah kesederhanaan dalam penyusunan perencanaan. Terus ada prediktif. Prediktif ini perencanaan yang baik harus memiliki daya ramal yang kuat. Artinya apa? Seorang leader atau seorang karyawan mungkin dalam merencanakan sesuatu itu perlu nih. Ini harus sesuai dengan rencana awal. Jadi estimasi untuk keberhasilan bisnis ini berapa persen. Nah, dari situlah teman-teman harus mengetahui itu. Tunggu ya. Terus, ada karakteristik utama kepemimpinan. Nah, jadi setelah perencanaan, kita perlu nih karakteristik utama dalam kepemimpinan. Nah, kalian kalau memiliki usaha, tentunya kalian secara otomatis kalian sebagai leader dalam bisnis kalian. Nah, dalam menjalankan
bisnis atau kalian sebagai leader dalam sebuah organisasi, tentunya kalian harus berani mengambil tantangan, resiko yang akan terjadi di depan. Terus kalian mampu mengendalikan diri. Jadi leader yang baik itu mampu mengendalikan dirinya, di mana masalah pribadi dan masalah kantor itu harus dibedakan. Ataupun dalam bisnis kalian perlu nih mengendalikan diri kalian, yang mana mungkin banyak faktor-faktor eksternal yang akan mungkin akan menghantam bisnis kalian. Maka dari itu kalian perlunya pengendalian diri untuk menyesuaikan problematika dari faktor eksternal itu. Terus perlu nih seorang pemimpin itu adil. Kalau kalian memiliki anggota yang banyak, karyawan yang banyak, tentunya kalian harus adil sesuai tugasnya masing-masing anggota. Terus ketetapan keputusan. Jadi seorang leader itu mampu menetapkan keputusan dan juga mampu menetapkan perencanaan. Nah, di sini leader itu memang harus mampu memutuskan sesuatu agar tersusun perencanaan yang baik. Terus seorang leader itu harus melakukan lebih dari yang diminta. Jadi leader itu memiliki inisiatif yang tinggi, memiliki kreativitas yang tinggi tanpa diminta. Kenapa? Karena mungkin kalau leader berdasarkan ini dimintanya harus kayak gini dari ibaratnya direksinya. Nah, ya kalau itu sesuai, kalau tidak makanya leader itu harus lebih dari apa yang diminta dari pimpinan kayak gitu. Maksudnya dari direksinya atau direkturnya. Terus ada kepribadian yang menyenangkan. Jadi leader kalau mampu mengelola SDM-nya dengan baik, itu memang harus mampu memiliki kepribadian yang menyenangkan, yang mana ini mampu menggait para anggotanya. Terus simpati dan memahami. Jadi seorang leader juga simpati nih dan memahami kondisi karyawannya. Yang mana dalam SDM itu memahami karyawan itu penting untuk disikapi oleh leader. Yang mana karyawan kita bisa optimal itu juga berpengaruh adanya gaya kepemimpinan dari seorang leader di perusahaannya. Terus ada penugasan detail. Jadi seorang leader itu kalau memberikan tugas ya sesuai job desk-nya karyawan masing-masing. Terus ada kemampuan mengambil keputusan, terus ada kerjasama. Nah, kerjasama ini bukan mungkin kalau secara internal ya dilakukan antara pimpinan dengan anggotanya. Tapi kalau mungkin secara eksternal mungkin dengan stakeholder-nya dalam perusahaan itu. Dari sini ada pertanyaan. Mungkin Muhammad Rizal Fahrul dan Rian bisa untuk on cam. Siapa tahu suaranya udah masuk, gitu ya. Belum ada, Bu. Kalau suaranya Bu Aftuka nggak masuk ya? Oke, mending kita lanjut langsung ya. Nah, penyebab utama kegagalan kepemimpinan. Ini tidak mampu mengatur detail, tidak mampu melakukan pekerjaan kasar, terus mengharapkan imbalan atas apa yang mereka ketahui, bukan apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka ketahui tersebut. Takut disaingi oleh anggota lain, tidak punya imajinasi. Kita udah membahas nih terkait imajinasi pertemuan kelima kemarin. Nah, mementingkan diri sendiri, pemarah, tidak setia, menekankan wewenang pemimpin. Jadi dalam organisasi leader itu nggak boleh nih semena-mena terhadap anggotanya atau mengambil keputusan based on pribadinya masing-masing. Terus mengagungkan gelar. Nah, ini nggak boleh nih juga. Kenapa? Dalam halnya seorang leader yang baik itu
mereka berasumsi mereka sama-sama belajar. Leader belajar dengan bawahannya untuk mencapai tujuannya, bawahannya juga belajar dengan leader. Untuk apa? Untuk mungkin memperoleh pengetahuan yang lebih dalam manajemen gitu. Nah, ini kita udah bahas nih tentang perencanaan, leader. Nah, dalam itu makanya perlu upaya pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jadi, dalam perencanaan itu kita perlu nih berpikir analitis, mengumpulkan, hierarkis, memutuskan, memusatkan, objektif, menjawab, terus sejajar, otak kiri, logis, ya akan tapi. Nah, disinilah setelah kita mampu menganalitis, kita mampu menciptakan. Itulah kalau perencanaan tersusun dengan baik. Kita mengumpulkan, berarti kita meluaskan. Mengumpulkan data, maka kreativitas kita dalam perencanaan itu, kita memperluaskan segmen kita. Terus hierarkis, hanya satu, maka dalam berpikir itu perlu kita cabangkan kreativitasnya. Memutuskan berarti menggunakan keputusan. Memusatkan berarti mampu menyebarkan kreativitasnya. Memutuskan perencanaan A untuk mencapai tujuan kreativitas itu kita perlu menyebarkan ke publik, di mana agar tahu nih organisasi kita seperti ini. Menjawab dari sebuah jawaban ini ada kata-kata, maka dalam kreativitas kita, dalam perencanaan kita mampu menggambarkan hal tersebut. Gitu ya. Terus, dalam ini Bu Aftoka memberikan contoh, yaitu perancangan e-bisnis, di mana kalian sebagai mahasiswa bisnis, manajemen, kewirausahaan, itu tentunya perlulah perancangan bisnis. Pada tahap perencanaan ini, ada perencanaan. Pada tahap perencanaan diawali mungkin pembuatan teknologi. Jadi, kalau kalian suka nih dengan dunia bisnis, apalagi IT, kalian nih contohnya kita membuat teknologi menjadi prioritas e-bisnis. Dalam simpelnya kita nggak usah membuat teknologi lah. Kita menjadi afiliator dari sebuah aplikasi atau aplikasi terkait penjualan produk. Perencanaan kalian ingin membuat sebuah afiliator ini tanpa kalian memiliki produk, tapi kalian bisa menjual atau mempromosikan sebuah produk. Nah, nggak perlu membuat sebuah IT, berarti kalian hanya cukup membuat sebuah akun dalam bisnis kalian dari sebuah aplikasi yang sudah ada saat ini. Nah, terus kalian perlu nih tahapan pemaparan kasus-kasus dari mungkin e-bisnis kalian. Ternyata kalau menjadi afiliator kalian harus mampu menguasai beberapa poin dalam aplikasi itu untuk ditawarkan ke masyarakat atau publik yang akan menggunakan aplikasi itu. Terus ada nih analisis, ada kelayakan teknis, pengembangan ekonomis, pengembangan non-ekonomis, hukum dan etika, operasional, jadwal. Jadi, dalam perencanaan tadi, kalian perlu nih tahap analisis, yaitu berupa ke-6 tadi. Terus ada tahap perancangan. Perancangan di sini sebuah sistem informasi bisnis itu harus memperhatikan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan dari sales atau bahkan kebutuhan dari publik yang menggunakan aplikasi itu. Terus ada tahap penerapannya. Nah, tahap penerapan ini wujudnya implementasi dari kalian menyebarkan informasi ke publik itu. Terus evaluasi. Kalau misalnya nih belum FYP atau belum ada penjualan, berarti evaluasi kalian apa? Mungkin dalam video kalian atau dalam promosi kalian kurang menarik. Makanya lah dibutuhkanlah sebuah evaluasi untuk kedepannya perlu membenahi diri dari bisnis kalian gitu ya.
Mungkin itu dari Bu Aftuka untuk materi perencanaan terorganisasi yang kreatif dan kritis. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan atau hal lainnya bisa disampaikan mungkin disampaikan sekarang dulu saja. Ada nggak pertanyaan? Kalau misalnya belum, boleh disampaikan nanti di grup WhatsApp ataupun di Siakat kita diskusi. Nonton nggih? Mengingatkan kembali untuk UTS materi yang yang akan disampaikan yaitu pertemuan pertama dan sampai pertemuan ke-7. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari PPT atau video yang di-share ini untuk evaluasi kembali gitu nggih. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Aftuka akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.